Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 19 Mei, adalah Santo Crispinus dari Viterbo. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Crispinus adalah santo pertama yang dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia adalah seorang biarawan Fransiskan Kapusin dan seorang mistik Katolik yang hidupnya penuh dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Crispinus lahir di Viterbo, Italia pada tanggal 13 November tahun 1668 dalam sebuah keluarga Katolik yang bersahaja namun saleh. Saat dibaptis, ia diberi nama Pietro Fioretti. Ayahnya meninggal saat ia masih berusia 5 tahun. Setelah itu, ibunya membawa Pietro ke gereja dan mempersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Sepanjang hidupnya kelak, Pietro dengan setia dan tekun meneladani ibunya yang menaruh devosi khusus kepada Bunda Maria. Pendidikan formal ditempuhnya di sebuah sekolah rakyat yang dikelola oleh imam-imam Yesuit di Viterbo. Ketika menanjak remaja, ia bekerja pada pamannya yang adalah seorang pengusaha sepatu. Oleh pamannya ia dilatih untuk terampil membuat sepatu sekaligus menjualnya. Devosi kepada Bunda Maria senantiasa dilakukannya di sela-sela kesibukannya setiap hari. Kecuali itu, dalam kehidupan biasa di tengah masyarakat, ia dikenal sebagai seorang anak yang saleh dan berkepribadian menarik. Penduduk kota Viterbo menjulukinya sebagai Il Santarello atau Santo Kecil. Sikap hidupnya yang saleh ini sangat menarik perhatian para biarawan Fransiskan dari Ordo Kapusin di tempat kelahirannya. Para biarawan itu memujuknya agar mau mengikuti jejak mereka sebagai anggota Ordo Kapusin. Karena merasa tertarik dengan cara hidup para biarawan Kapusin itu, maka ia segera menyambut baik ajakan itu dan masuk biara Kapusin pada usia 25 tahun. Ia memilih nama Crispinus sebagai namanya yang baru. Di rumah novisiat Paransana, pemimpin novisiatnya sangat senang padanya karena sifat yang baik dan perilakunya yang sungguh-sungguh untuk hidup sebagai biarawan Kapusin. Sebaliknya, provisial Ordo Kapusin sangat menentang penerimaan Crispinus di biara itu. Karena itu, Crispinus dicobai dengan berbagai tugas berat. Kecuali itu, ia diharuskan menyebutkan dirinya sebagai keledai Kapusin dan menganggap dirinya sebagai ordo biara yang tidak layak dipandang lebih dari seekor kuda beban. Di biara Viterbo ia bekerja sebagai tukang kebun dan di Tolfa sebagai juru masak. Perlakuan-perlakuan terhadap dirinya memang tampak aneh, tetapi semuanya diterimanya dengan tabah dan dipersembahkan kepada Bunda Maria dalam doa-doanya. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, semua perlakuan orang terhadap dirinya berubah drastis ketika secara ajaib ia berhasil menyembuhkan begitu banyak orang yang terserang penyakit menular di kota itu. Kemampuannya menyembuhkan orang-orang sakit ini secara ajaib tidak hanya terjadi di Viterbo tetapi juga di Roma, Albano, dan Bracciano ketika ia tinggal di sana untuk beberapa tahun. Ketika ditugaskan di Orvieto, ia dibebani tugas mencari derma demi kepentingan biara. Tugas ini dilaksanakannya dengan sangat berhasil. Cara hidupnya di Orvieto membuat umat di sana sangat mencintainya. Cinta umat Orvieto ini terbukti tak kala Crispinus hendak dipindahkan oleh pemimpin biaranya ke tempat lain. Umat Orvieto, terutama ibu-ibu rumah tangga, segera mengajukan protes keras kepada pemimpin Ordo Kapusin dan dengan tegas menolak kehadiran pengganti Crispinus. Mengingat bahwa ordonya sangat tergantung pada kemurahan hati umat, maka pemimpin Ordo terpaksa menempatkan kembali Crispinus di Orvieto. Masa-masa terakhir hidupnya dihabiskan di Roma. Di sana ia dikenal luas oleh umat karena ramalan-ramalannya, mukjizat pengadaan roti yang dilakukannya, dan kebijaksanaan hidupnya. Ia meninggal dengan tenang pada tanggal 19 Mei tahun 1750 dalam usia 82 tahun. Saat ini jasadnya yang masih utuh tersimpan abadi di bawah altar gereja Santa Maria Tak Bernoda di Roma. Hingga sekarang orang-orang Roma memberi penghormatan dan kebaktian khusus kepada Santo Crispinus dari Viterbo.